Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu podcast Tribun Solo kali ini adalah Mas Sugeng Riyanto. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Mas Haji. Sehat-sehat, Mas. Alhamdulillah sehat. Mas Sugeng Riyanto ini politisi dari Partai Keadilan Sejahtera Kota Solo. Sudah 2 periode, Mas ya? Ini periode yang kedua. Periode yang sudah dua periode menjadi anggota DPRD Kota Solo, dan pada pemilu 2024 kemarin kembali terpilih. Jadi akan menjadi periode ketiga Mas Sugeng menjadi wakil rakyat di gedung DPRD Kota Solo. Insya Allah. Nah, tapi Mas, alasan saya mengundang bukan soal Mas Sugeng kembali terpilih untuk hat-trick itu ya, ketiga kali itu. Oke. Tapi belakangan ini kok namanya kok semakin sering muncul ke media. Ya, karena ada kabar Mas Sugeng ini namanya masuk di bursa daftar calon wali kota Solo atau wakil wali kota Solo. Ya, jadi Mas Sugeng ini masuk di bursa Pilkada Solo di antara nama-nama yang lain. Nah, saya nggak basa-basi nih, langsung saja klarifikasi, konfirmasi ke sumbernya langsung, bukan jari ini. Mas, itu betul apa enggak sih, Mas Sugeng? Jadi gini, kita kan pasif, Mas ya. Yang survei siapa, yang polling siapa juga nggak pernah celuluk bahasa Jawanya ke kita, nggak pernah nembung ke kita. Tahu-tahu namanya muncul, tahu-tahu direspon publik, ya. Pun misalnya persentasenya kan juga beda-beda antara survei yang satu dengan survei yang lain, polling yang satu dengan polling yang lain juga beda-beda. Bahwa muncul ya saya secara pribadi mengapresiasi lah, itu bagian dari saya kira apresiasi publik ya terhadap nama-nama yang kemudian muncul dan coba angkat barangkali oleh masyarakat ya. Tapi secara pribadi saya sangat pasif, artinya nggak ada kaitan sama sekali dengan polling-polling itu, tahu-tahu muncul gitu aja, Mas. Ya. Sampai saat ini tidak ada instruksi juga dari PKS untuk misalnya mengajukan nama Mas Sugeng begitu? Belum. Jadi PKS belum sampai tahap ke memusyawarahkan ya siapa atau bagaimana dalam konteks pilkada, tapi hari ini lebih pada membangun komunikasi dengan ya semua stakeholder kota saya kira. Karena target awal 9 kursi yang dicanangkan oleh Musda PKS itu nggak tembus. Kalau 9 kursi kan selesai sebenarnya. Kapal PKS bisa berlayar sendiri. Ya. Tapi kalau 7 kurang 2 seperti sekarang ini kan mau nggak mau harus koalisi. Itu artinya juga harus membangun komunikasi dulu, Mas. Nah, komunikasi ini bisa dalam konteks membangun koalisi tadi untuk kemudian PKS bisa mengajukan kadernya dalam kontestasi pilkada, atau misalnya dalam konteks mengusung juga mungkin. Ya, sangat tergantung dari dinamika komunikasi di lapangan seperti apa gitu. Mas Sugeng ini bukan ketua PKS Kota Solo ya. Pernah jadi tapi saat ini kan tidak menjabat ya. Tapi toh di bursa itu dari sekian banyak politisi PKS di Solo itu hanya nama Mas Sugeng yang setahu saya muncul begitu. Kalau dari perspektif Mas Sugeng, kenapa, Mas? Kira-kira, Mas? Iya. Apa Mas Sugeng paling senior atau bagaimana, Mas? Mungkin, Mas ya. Satu, saya 2 periode di DPRD, ya kan. Sedikit banyak pada saat menjadi anggota DPRD mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah kota. Kemudian sedikit banyak berinteraksi dengan masyarakat, sedikit banyak berinteraksi dengan tokoh-tokoh dan segala macam. Mungkin proporsi itu saya lebih banyak dibandingkan teman-teman PKS yang lain. Sehingga respon publik pun ya saya kira melihat dari sisi itu. Seberapa sering kita ketemu dengan seberapa banyak komponen di tengah masyarakat, itu yang kemudian menjadikan mungkin hanya saya yang kali ini baru muncul. Ya, tapi saya kira nanti seiring waktu ya, Mas Daryono misalnya, kemudian teman-teman PKS yang lain, anggota dewan yang lain itu juga memungkinkan saya kira berpeluang untuk muncul juga.
Mas, ini pilkada bukan lagi dalam hitungan tahun ya, tapi hitungan bulan. Menurut saya ini waktu yang sangat singkat, begitu. Saat ini PKS sudah menjalin komunikasi ya dengan parpol-parpol lainnya. Pasti. Sudah ya. Ya, kalau komunikasi kan sebenarnya sejak sebelum pileg. Ya, tapi terkait pilkada? Termasuk terkait pilkada. Ya, artinya mencoba berbicara tentang Solo ke depan semacam apa itu kan. Basicnya tentu adalah perolehan kursi di pemilu legislatif. Tetapi mau tidak mau bicaranya tentang pilkada. Peluang-peluang untuk misalnya PKS dengan partai A, B, C, D, sekian banyak partai yang ada itu, seberapa besar peluang untuk kemudian bisa ketemu ya dalam konteks koalisi itu, kita sudah komunikasi jauh-jauh hari. Meskipun intensitas komunikasi itu makin rapat pasca pemilu legislatif ya. Dan saya kira ini pasca Lebaran ini intensitasnya akan semakin bagus banget ya. Dan itu PKS dalam hal ini tidak membatasi. Artinya dengan semua ya. Pemenang utama PDIP misalnya, kita komunikasi juga dengan PDIP. Teman-teman Gerindra, teman-teman PSI ya. Ini kan 3 partai yang nomor urutnya 1 PDI, 2 PKS, 3 Gerindra, 4 PSI ini kita komunikasi. Golkar juga bagus ya. Bahkan PKB kita juga komunikasi. Artinya di stakeholder politik PKS mencoba untuk tidak membatasi, menjajaki, mengkomunikasikan, berdialog tentang berbagai hal ya, yang ujungnya adalah pada seberapa peluang koalisi itu bisa dijalin ya. Nah, dan materi bicaranya kan banyak Mas kalau bicara koalisi. Satu bicara tentang kesamaan visi ya. Apakah klik misalnya secara visi untuk menatap Solo ke depan itu klik atau tidak. Yang kedua bicara tentang bagaimana korelasi misalnya hubungan antara legislatif eksekutif misalnya. Yang ketiga bicara tentang ide-ide gagasan apa yang bisa diskusikan bareng terkait dengan problem-problem yang ada di Solo dan alternatif solusi atas problem-problem itu. Termasuk bicara tentang peluang-peluang nama-nama siapa yang mungkin diusung. Nah ini kan banyak sekali materi-materi dan itu nggak bisa komunikasi sekali terus selesai, 2 kali terus selesai, nggak intens terus dan muter gitu Mas. Iya, Mas, dari ada banyak teori ya bagaimana besok pilkada Kota Solo ini akan berjalan. Ya. Intinya kan untuk mencalonkan itu kan butuh 9 kursi minimal ya, minimal 9 kursi. Tapi dari utak-atik itu menurut saya yang paling seru ya, yang paling menghebohkan kalau benar-benar terjadi itu adalah koalisi dari 2 parpol dengan suara terbanyak di Kota Solo, yakni PDI Perjuangan dan PKS. Menurut Mas Sugeng, mungkinkah itu terjadi, Mas? Secara historis mungkin, Mas. Karena pernah terjadi. Di Solo pernah terjadi pada saat periode kedua Pak Jokowi. PDIP, PKS, koalisi di situ. Dan jadi bukan hal yang aneh ya. Bukan sesuatu yang tabu. Pernah terjadi. Dan saya masih ingat betul statement Pak Jokowi pada saat itu ya. Di tengah-tengah kita evaluasi tentang perjalanan pilkada dalam koalisi itu, beliau bilang begini, Mas Sugeng, ini di lapangan adem banget ya. Kenapa adem maksudnya Pak Jokowi itu? Enggak, ini komunitas yang biasanya cangkruan di buk-buk itu sama komunitas yang dari masjid itu ketemu di lapangan gitu. Jadi adem karena tensinya bisa melebur ya, bisa duduk bareng, bisa saling say hello untuk memperjuangkan kandidat yang sama gitu. Nah, itu pernah terjadi Mas. Jadi apakah di 2024 ini mungkin? Tentu sangat mungkin, pernah terjadi kok, kan begitu. Sebagaimana juga dengan partai-partai yang lain, PKS pernah, dengan Gerindra PKS pernah, koalisi di Solo ya, pilkada Solo, dengan Golkar pernah, dengan Demokrat pernah, ya dengan partai-partai yang lain saya kira juga. Itu tadi saya katakan di awal bahwa PKS nggak pernah membatasi mau koalisi dengan siapa, tapi prinsipnya klik dulu dong di berbagai poin-poin yang tadi saya sebutkan, idenya klik atau enggak tentang Solo ke depan, ya. Kemudian
sejauh mana kemudian proporsi PKS di situ, peran PKS di situ, termasuk peran PKS di ke depan mau ditempatkan di posisi yang semacam apa. Ini kan juga penting untuk dikomunikasikan, sehingga siapapun partainya atau sosoknya tentu PKS welcome, tidak ada masalah. Ketika di era Jokowi itu mestinya juga terjadi klik antara PKS dan PDIP terkait misi dan visinya. Tentu dong, tentu. Jadi misalnya begini Mas, ini gambaran sederhana saja. Misalnya dua perspektif yang berbeda tetapi isunya sama. Misalnya contoh revitalisasi Balekambang misalnya. Di Balekambang waktu itu sebelum direvitalisasi itu tempatnya kan ngeri Mas. Kalau ada visualisasi tempat Balekambang sebelum revitalisasi itu tempatnya kesannya angker, pohonnya gede-gede tinggi tuh Mas. Terus alang-ilalang itu tumbuh luar biasa. Di sana ada prostitusi, di sana ada macam-macam. Orang pacaran lah. Orang pacaran dan sebagainya. Perspektif PKS itu ya ini harus didandani. Ya. Cara dandaninya pakai apa? Misalnya dakwah. Saya misalnya terjun langsung di situ. Ada musola kecil di sana, musola An-Nur namanya ya. Kita di sana mendampingi untuk kajian TPA anak-anak, begitu Mas. Prinsipnya bagaimana kondisi sosial ini bisa berubah. Perspektif PKS. Perspektif Pak Jokowi sama sebenarnya. Ini harus dirubah, tapi caranya bukan dengan isu misalnya pemberantasan prostitusi misalnya. Bukan isu hal-hal yang agak sensitif dari sisi agama misalnya, tapi dari isu yang general, yang umum dengan bingkai revitalisasi Taman Balekambang. Ide budaya misalnya, ide yang bisa diterima secara umum ya. Dan dengan ide itu sebenarnya dua ini ketemu Mas ya. Prostitusi menjadi hilang ya kan. Terus pembinaan tetap bisa dilakukan. Balekambang yang mangkrak terpuruk seperti itu menjadi satu aset kota dan destinasi kota yang kemudian tumbuh menjadi semakin bagus. Itu contoh bahwa meskipun pendekatannya beda, tapi sesungguhnya orientasinya sama, misalnya begitu. Nah, di konteks secara umum kliknya PKS dengan Pak Jokowi misalnya pada saat itu banyak lagi dalam konteks bagaimana membangun, menata kota Solo makin bagus lah. Berarti wacana revitalisasi Balekambang itu udah sejak lama banget Pak Jokowi wali kota? Iya. Baru terwujud saat enggak, Pak Jokowi masih wali kota kan udah mulai. Udah mulai terwujud. Jadi idenya di sana, terus saat beliau juga itu direalisasikan. Tapi kan selesainya mungkin berkembang Mas, berkembang. Bertahap kan, begitu ya. Mengalami penyempurnaan dan sekarang pun toh masih kemarin barusan diperbaiki lagi di era anaknya Pak Jokowi yang namanya Mas Gibran. Iya betul. Iya. Mas, satu hal yang saya ingat ya paling menonjol dari Mas Sugeng itu, Mas Sugeng ini anggota DPRD yang di media itu paling sering melontarkan kritik ke pemerintahan di era Gibran. Sebelumnya juga. Sebelumnya juga. Ya. Nah, setahu saya di DPRD tidak banyak orang yang seperti itu ya, seperti Mas Sugeng itu. Yeah. Kalau sekarang Mas Sugeng dirumorkan masuk dalam bursa pilkada dan mungkin kita tidak pernah bisa menebak ya apa yang terjadi besok ya, seandainya Mas Sugeng menjadi wali kota atau wakil wali kota begitu, apa yang Mas Sugeng bawa untuk kota Solo? Saya aminkan nggak ini? Kenapa? Saya aminkan nggak ini? Ya harus diaminkan dong. Doa loh Mas. Doa ini ya? Pertanyaan tapi ada doanya. Ada doanya ya. Saya ngalir aja deh, ngalir aja. Tapi gini Mas, positioning saya di DPRD, kenapa sering melontarkan kritik? Saya kira DPRD ini digaji dengan uang rakyat untuk itu, Mas. Untuk itu. Salah satu fungsi sebagai anggota dewan adalah dia evaluator, dia adalah controlling, ya kan? Di samping budgeting dan juga legislasi, dia adalah controlling.
Itu fungsi utama, 3 fungsi utama itu. Dalam konteks controlling tentu kita membaca, kita melihat, kita menemukan fakta-fakta lapangan secara konseptual maupun fakta lapangan yang tidak sinkron gitu loh Mas, antara apa yang disampaikan oleh Mas Wali misalnya atau Pak Wali Kota sebelum-sebelumnya dengan situasional lapangan yang terjadi itu. Nah, berdasarkan itu saja kita kemudian menyampaikan berbagai masukan atau mungkin dianggap sebagai kritikan dan sebagainya. Dan fakta-fakta itu kan berserak, banyak banget. Ada 4 komisi misalnya di DPRD ya, komisi 1, 2, 3, 4 itu. Di masing-masing komisi ini kan ada banyak isu yang setiap tahun itu digarap, diangkat gitu. Dan pasti ada celah-celah di setiap isu ini yang kemudian luput dari perhatian. Atau ada celah-celah di setiap isu ini yang kemudian perlu penyempurnaan. Di situ saya masuk. Nah, artinya sebenarnya hal semacam itu bukan sesuatu yang istimewa. Itu memang menjadi tugas kami, ya. Bahwa kemudian saya mencoba mengartikulasikan karena ya teman-teman media saja kasih ruang buat artikulasi itu. Gitu. Iya. Kalau enggak ya mungkin enggak juga. Beberapa kali saya nulis misalnya, saya sampaikan melalui. Dulu saya sering nulis, saya kirim ke beberapa media dan dimuat. Ataupun kalau tidak, saya tulis, saya upload di media sosial saya, lalu kemudian di-share kemana-mana misalnya. Ya, itu bagian lah dari cara saya untuk menyampaikan kritik, masukan kepada pemerintah kota. Nah, jika kemudian misalnya saya dapat kesempatan seperti pertanyaan Mas Aji tadi, ya saya kira saya welcome. Saya sangat welcome untuk kemudian membicarakan konsep bagaimana menata kota Solo ini ke depan makin baik, item per item, detail per detail, ya kan? Yang di situ tentu nggak mungkin dong, sehebat apapun wali kota dan wakil wali kota, dia bisa rambah secara sempurna. Ya, pasti ada banyak celah, ada banyak kekurangan dan di situ seberapa kemudian kita bisa melibatkan publik untuk kemudian menjadikan yang kurang sempurna menjadi lebih sempurna. Keterlibatan publik dalam bentuk masukan, dalam bentuk kritik, itu pertanda baik, Mas, dalam konteks demokrasi. Malah mestinya harus dikasih ruang yang seperti itu. Orang-orang yang kritis, orang-orang yang punya meluangkan waktu untuk memikirkan kota, kasih ruang biar kemudian ide-idenya ini bisa terwadai dengan baik dan kemudian syukur bisa dieksekusi. Ya. Tapi saat ini apa yang menurut Mas Sugeng masih kurang di Kota Solo? Sudah banyak fakta pembicaraan di media sosial, kepuasan itu muncul, Mas, ya, di dialog, di komentar-komentar itu banyak kepuasan muncul, pembangunan, ya, kota lebih tertata, misalnya itu versi netizen, ya, komentar-komentar dari netizen. Tapi di balik itu menurut Mas Sugeng apa yang kurang? SDM. Seperti apa, Mas, itu, Mas? Misal begini, contoh-contoh kecil saja. Pendidikan. Di Solo itu, Mas, ada tren namanya regrouping sekolah SD. Ya, karena yang jadi bagian pemerintah kota itu pendidikan dasar, SD, SMP. Beberapa SD itu kesulitan mencari siswa. Karena saking sulitnya, maka siswanya minim. Karena siswanya minim, maka ada 2-3 SD yang dijadiin satu, namanya regrouping. Dan sepertinya tren itu belum berhenti. Kenapa ini bisa terjadi? Ini kan pertanyaan kritisnya begitu. Masyarakat atau orang tua murid hari ini lebih firm, lebih pede, lebih yakin untuk menitipkan anaknya, terutama mereka yang punya kemampuan ekonomi cukup, itu bukan di sekolah negeri, tapi di sekolah swasta. Bisa swasta agama, bisa swasta macam-macam latar belakangnya itu. Karena mereka merasa bahwa di sana anaknya mendapatkan sesuatu yang lebih, ya, secara sisi-sisi edukatif dia dapat sesuatu lebih, secara sisi-sisi nilai lebih SD tadi, ya, latar belakang agama, latar belakang macam-macam tadi, juga ada nilai lebih lagi, ya. Artinya berarti apa yang disuguhkan oleh pendidikan dasar kita, SD terutama, belum diapresiasi secara baik oleh masyarakat Kota Solo. Mungkin problemnya adalah problem SDM. Ya, siapa dalam hal ini? Guru, ya, terutama. Ya. Kemudian bagaimana manajemen sekolah? Ya. Kemudian ya di situ berarti ketika gurunya, saya membayangkan begini, Mas.
Kalau guru SD misalnya, minim sekolahnya S2. Minim guru SD S2. Ya. Tentu akan berbeda ketika guru SD S1. Kepala sekolah SD minim S3 misalnya, akan sangat berbeda dengan kepala sekolah SD yang gelarnya masih S1. Nah, mengupgrade dari S1 ke S2 atau dari S2 ke S3 misalnya, untuk guru atau kepala sekolah SD, itu menurut saya prioritas. Sehingga kita berharap ini menjadi investasi, memang tidak bisa dinilai seperti membangun SD dari yang tidak bagus menjadi bagus setahun selesai, Mas. Dan pujian publik datang cepat gitu. Tapi kalau yang kualitas SDM seperti ini kan bukan investasi setahun. Tidak terlihat ya. Tidak terlihat, baru terbaca, baru kerasa efeknya itu mungkin setelah 5 tahun, mungkin setelah 10 tahun, ya kan? Tapi harus segera dimulai. Dan itu belum. Menurut Mas Sugeng, soal SDM ini apakah kurang terjamah di pemerintahan yang sekarang? Orientasinya masih fisik. 20% anggaran APBD adalah untuk pendidikan. Sudah terkurangi untuk gaji segala macam, sekian persen sendiri di antara lebih banyak. Nah, yang sekian persen ini masih diorientasikan untuk fisik terus. Saya pribadi lebih condong misalnya, daripada membangun fisiknya, bangun SDM-nya lah. Gitu. Membangun fisik ini maksudnya merenovasi sekolah gitu ya? Sekolah. Ya. Jadi, banyak kok dulu, zaman saya SD, nggak pakai LCD, pakai kapur tulis itu, Mas. Ya. Tapi kualitas SDM-nya, output-nya itu juga bagus-bagus. Ya, sebenarnya yang kita butuhkan hari ini, ya, bahwa fisik sudah terlanjur terbangun bagus, alhamdulillah. Tapi sudah dong, fisiknya sudah. Saatnya sekarang SDM-nya. Guru-gurunya ini ditata, guru-gurunya ini disekolahkan lagi, dipinterkan lagi, sehingga 5 tahun yang akan datang, guru-guru yang makin pinter itu pasti output anak-anak didiknya akan jauh lebih berkualitas. Dan itu artinya sedang membangun kepercayaan diri masyarakat untuk kembali menyekolahkan anaknya di SD-SD negeri. Oke. Itu contoh pendidikan. Baru di pendidikan ya? Baru di pendidikan. Dan banyak lagi di sisi-sisi yang lain yang kaitannya dengan bagaimana membangun SDM itu. Mas Sugeng, ini pertanyaan yang out of the topic ya, out of topic. Saya ingin tanya pendapat Mas Sugeng soal Kota Solo yang sekarang semakin ramai, ya, fasilitas semakin lengkap, ya. Tapi dari dulu soal UMK ini selalu jadi rasan-rasan. Ya, kenapa kok Kota Solo, ya upah minimum Kota Solo itu kok dari dulu ya segitu-segitu saja, dan salah satu yang terendah loh di Indonesia. Benar. Ya. Menurut Mas Sugeng bagaimana? Apakah bisa sih Solo itu bisa naik kelas begitu? Iya. Iya, jadi tinjauan tentang ini kan sebenarnya tidak lepas dari tripartit ya, Mas. Di sana ada pemerintah kota, di sana ada perwakilan dari pengusaha, di sana ada perwakilan dari teman-teman buruh. Ya. Sejauh mana 3 ini kemudian memberikan kontribusi bagi naiknya UMK. Di sisi lain, Mas, di sisi lain, tren positif Solo adalah terkenal dengan murahnya kuliner misalnya, atau murahnya biaya hidup di Solo dibandingkan dengan kota-kota yang lain. Tapi nggak juga loh, Mas. Kalau dibandingkan misalnya dengan Jogja, dengan Semarang, ya, di Solo relatif lebih murah. Relatif lebih murah. Itu dia makanya kenapa Solo dinobatkan menjadi kota ternyaman. Salah satunya adalah variabel biaya hidup di sini murah, di samping keramahan masyarakat dan segala macamnya gitu. Artinya ini sisi lain ya, sisi lain bahwa ada orang datang ke Solo itu salah satu alasannya karena biaya hidup di sini murah. Ya. Tapi fakta di sisi lainnya adalah tadi UMK ini kenapa di Solo tidak bisa di-upgrade, dinaikkan. Tadi Mas, tiga komponen ini saya kira yang pegang kendali di sisi itu ya. Bagaimana kemudian membangun kepercayaan atau membangun sebuah simbiosis mutualisme di antara 3 ini yang kemudian saling menguntungkan. Ketika kemudian UMK naik, bagaimana perspektif pengusaha?
di Solo ya, kita bicara Solo. Apakah pengusaha ini kemudian mampu untuk memastikan bahwa seluruh karyawannya, seluruh pegawainya ini mendapatkan haknya sesuai dengan kenaikan itu? Ya. Atau dalam perspektif bisnisnya, ternyata kenaikan itu belum cukup mampu untuk dia bisa menggaji semuanya. Atau belum cukup kalkulasi dia secara keuntungan misalnya. Nah, pemerintah sebenarnya kan di tengah sebenarnya. Yeah. Pemerintah posisinya di tengah untuk melihat sejauh mana kemudian teriakan kaum buruh ini ditangkap ya, kemudian mengurangi peluang keuntungan di para pengusaha. Nah ini menjembatani itu, ini yang selama ini saya kira memang belum apa namanya, artinya lebih keberpihakannya lebih kepada sisi-sisi pengusaha dan belum mengangkat secara signifikan kenaikan UMK teman-teman buruh. Nah di sisi itu saya kira nanti perlu perlu ditata lagi. Ya. UMK Solo itu mungkin separuhnya Jakarta atau Surabaya, ya mungkin. Tapi ini kalau dari saya ya, dan teman-teman yang masih anak-anak muda begitu, kita pulang dari kantor itu misalnya banyak yang pingin ke nongkrong di kafe, begitu kan ya, atau ke mall begitu kan. Kan tidak mungkin kita setiap hari itu makan soto yang di Solo harganya masih 3.000, 5.000, yang di Jakarta atau Surabaya itu hal yang nggak mungkin ya. Harga misalnya kita pingin minum di kafe gitu kan sama saja sebetulnya ya, sama Surabaya dan Jakarta, tapi apa namanya, gajinya jauh dari kota-kota lain. Apakah nanti tidak muncul kekhawatiran bahwa di tengah masifnya pembangunan itu, warga kota Solo ini akan menjadi tamu di rumah sendiri. Artinya yang menikmati orang-orang pendatang, orang-orang luar kota. Iya, betul. Kalau hanya dilihat dari satu perspektif itu mungkin. Tapi mestinya memang harus ada kreativitas pemerintah kota untuk menumbuhkan semangat wirausaha anak-anak muda. Ya. Dan saya kira sebagainya pemerintah kota sudah mencoba mengarah ke sana. Bagaimana kemudian Solo yang tamunya makin banyak itu ditangkap sebagai sebuah peluang. Bagaimana Solo itu yang kemudian di banyak titik sudah tertata dengan bagus itu dijadikan sebagai peluang. Saya pernah menulis di salah satu harian di Solo ini, Solo sebagai panggung. Ya, artinya setiap sudut di kota Solo ini sebenarnya potensial sebagai panggung dalam banyak makna. Baik itu misalnya sekedar untuk Instagramable, ya kan? Ataupun untuk sisi-sisi historis di Solo, setiap titik ini punya historisnya sendiri. Kemudian dari sisi-sisi kelayakan untuk dijadikan sebagai sebuah stage, panggung, itu juga banyak titik di Solo ini bisa gitu. Nah itu kan sebenarnya potensi juga, yang teman-teman anak-anak muda mestinya juga berpeluang untuk menjadikan itu sebagai peluang menambah income, peluang menambah ceruk pekerjaan di luar pekerjaan mungkin rutin dia yang dia sudah dapatkan gitu. Nah kreativitas ini saya kira yang perlu digali dan difasilitasi oleh pemerintah salah satunya, tentu dengan kolaborasi dengan pihak-pihak yang lain ya. Nah sehingga rendahnya UMK katakanlah bisa tertutupi dengan penghasilan tambahan dari berbagai celah yang ada di kota Solo ini, sehingga tidak diambil oleh orang luar tapi diambil oleh masyarakat Solo sendiri. Nah ini semua juga dipaksa kreatif ini anak-anak muda di Solo ini, dipaksa kreatif menjadikan setiap peluang yang ada di Solo ini untuk kemudian bisa meningkatkan income dia. Mas, kembali ke politik Mas. Sentimen politik itu kalau dari Pilpres ya, dan menurut saya dari apapun begitu ya, PKS ini kan terlanjur identik, memang menurut saya PKS ini identik sebagai oposan dari pemerintah. Dalam hal ini Pak Jokowi. Sementara kota Solo PKS juga oposan kampung halaman dari Pak Jokowi, ya, kampung halaman dari keluarga Pak Jokowi begitu. Sehingga bisa dibilang kota Solo ini basisnya Pak Jokowi. Ya.
Dan itu sudah terbukti di Pilpres kemarin ketika anaknya Pak Jokowi, Mas Gibran, bertarung secara mengejutkan bisa mengalahkan jagonya dari PDI Perjuangan sebagai partai terkuat di Kota Solo. Tapi yang menarik, Mas, PKS ini ternyata juga kuat ya di Kota Solo, karena kalau nggak salah suara PKS di Kota Solo ini PKS Kota Solo ini yang terbanyak mendapatkan suara di pileg di Jawa Tengah, betul nggak? Iya. Ya betul ya. Secara jumlah kursi. Secara jumlah kursi ya, betul ya. Ini fenomena ini seperti apa sih, Mas? Bisa menjelaskannya, Mas? Jadi kok menurut saya menarik gitu. Jadi PKS ini katanya oposannya Pak Jokowi, ya, lawannya Pak Jokowi begitu. Tapi di Kota Solo, di kampung halamannya Pak Jokowi ternyata yang nyoblos cukup banyak juga PKS ini. Iya. Jadi saya kira politik is lokal itu sangat relevan dalam konteks ini. Dan dalam konteks Solo saya kira kenapa PKS menjadi nomor 2. Tapi setelah 30 sekarang ya yang hari ini. 30 lalu 5. Ya kan? Nomor 1 PDIP 30, nomor 2 PKS 5 kursi. Yang besok 2024 20 PDIP lalu 7. Rentangnya udah makin dekat, makin dekat. Selisihnya udah makin kecil. Artinya di PKS ada kenaikan dari 5 menjadi 7. Ya. Tentu ini tidak bisa lepas dari komponen-komponen yang berkontribusi dalam pemenangan di PKS. Ya. Dan itu lebih banyak bukan dari sisi media sosial, Mas. Bahwa tadi misalnya dikesankan secara media sosial. Kalau di media sosial, sentimen media sosial itu kan banyak yang membuli PKS di Kota Solo begitu ya. Tapi faktanya peraih suara terbanyak kedua setelah PDI Perjuangan begitu. Dan naik. Ya. Artinya variabel-variabel penentu kemenangan PKS atau naiknya kursi dan suara PKS di Solo itu kan banyak, Mas. Satu misalnya struktur, ya. Struktur PKS dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan, RW itu kan ditata terus, ya. Membangun struktur sampai ke relung yang paling dalam, ya. Kalau paling bagus, paling ideal misalnya strukturnya sampai ke tingkat RT itu paling bagus. Tapi setidaknya sampai di bawah kelurahan ada struktur, itu berarti jangkauannya di tingkat akar rumput ini makin kuat. Ini terus kita melakukan pembangunan struktur itu, ya. Yang kedua kader, ya, kader PKS kan tersebar merata di 5 kecamatan di Solo itu, dan mereka adalah orang-orang yang tidak diem di rumah, ya. Setiap hari mereka berinteraksi dengan masyarakat, membangun kedekatan dengan masyarakat melalui berbagai ruang yang ada di tengah masyarakat. Apakah itu ruang-ruang dalam konteks keagamaan misalnya, apakah ruang-ruang dalam konteks sosial misalnya. Interaksi itu kan ada, dan interaksi itu kan membangun trust, ya, kepercayaan. Sehingga pada saat kader PKS di suatu titik, ya, dia mengajak orang untuk milih PKS, ya, itu nanti akan ketemu probabilitasnya, Mas. Misalnya suara PKS di Kota Solo 15% suara. Lalu kader PKS berapa nih di Solo? Nah, artinya berarti rata-rata satu kader PKS bisa menghasilkan sekian suara. Misalnya dilihat dari perspektif itu nanti bisa. Lalu ada caleg, ya. Caleg ini juga pengaruhnya kuat banget, ya, kemarin. Sejauh mana caleg ini bergerak masif di tengah masyarakat, dan hampir semua caleg ini andalannya bukan lagi media sosial, Mas, tapi pergerakan face to face, ketemu langsung dengan masyarakat, dan kemudian di sana muncul apresiasi ditopang dengan kader yang juga mensupport para caleg itu, gitu. Nah, saya kira variabel-variabel ini yang berkait kelindan, ya, saling memperkuat, ya. Ditambah lagi secara isu saya kira juga nasional maupun lokal Solo juga terus support untuk memperkuat itu semuanya, sehingga ya alhamdulillah apresiasi publik Solo saya kira dari waktu ke waktu pemilu ini makin meningkat untuk PKS di Solo. Faktanya 7 kursi. Dan nyaris sebenarnya di 2 dapil yang lain itu. Ini yang dapat 2 kursi kan 2 dapil saja. Dapil 1 Pasar Kliwon Serengan dan dapil 5 Jebres. Di dapil 2 Laweyan itu kurangnya nggak banyak, Mas, untuk dapat kursi kedua, ya. Di dapil 3 itu juga kurangnya nggak banyak. Artinya digas dikit itu
potensi dapat 9 kursi. Nah, ini kan berarti menjadi modal yang tidak akan dilepas untuk pemilu 2029. Ya. Nah, gitu. Jadi modal ini kita bawa dalam pemilu berikutnya. Modal ini nanti akan kita bawa lagi di pemilu berikutnya. Nah, itu saya kira yang mungkin menjadikan PKS di Solo ini menjadi pemenang kedua setelah PDIP, dan trennya alhamdulillah Terus naik. meningkat. Itu. Kalau secara kursi DPRD naik, artinya PKS hampir pasti ini ya maju mencalonkan di pilkada. Nah, itu urusan lain. Itu urusan lain. Karena kan rugi nih, sudah naik, masa enggak mencalonkan lagi, mencalonkan tentu, sendiri. Karena tahun lalu kan tidak. Tahun lalu kan tidak ikut-ikut ini. PKS tahun lalu pada saat sebelum Mas Gibran jadi ya. Ya. PKS ikut. PKS Pak ikut. Fajri waktu itu Betul. kader PKS Ya. jadi calon wakil wali Ya. kota. Ya. Terus enggak, 2020 enggak. Ya. Nah, besok apa iya atau enggak tergantung musyawarah, Mas. Oh. Ya kan banyak variabelnya, Mas. Ya, ya, Pertama, ya, enggak sampai 9 kursi, ya kan. Terus koalisinya mau kayak apa? Kita masih dalam proses untuk membangun koalisi itu, ya. Tapi setidaknya begini, setidaknya bahwa 15% suara PKS itu menurut hemat kami cukup signifikan. Ya, artinya kalau misalnya banyak publik memetakan pilkada Solo itu setidaknya akan ada akan ada dua kekuatan nanti yang akan muncul. Ya. Satu adalah PDIP dengan pemenang pertama 20 kursi, dia sangat cukup untuk maju sendiri. Yang kedua, teman-teman Gerindra, PSI dan mungkin Golkar sudah mulai sepertinya speak untuk membangun koalisi juga. Ya, kalau saya bilang poros Gibran lah. Poros Gibran lah kalau saya bilang PDI dan poros Gibran. Nah, misalnya begitu. Ya. Asumsikan gampangannya begitu. Ya. 15% suara PKS ini menjadi penting bagi keduanya. Betul. Kan begitu. Ya. Kalau misalnya poros PDIP dimasuki PKS, PKS ada di dalamnya, tentu peluang menangnya menjadi makin kuat. Ya. Demikian juga misalnya ketika poros Gibran itu PKS ikut di sana. 15% suara PKS itu tidak sekedar kuantitatif, Mas. Tapi 15% suara PKS itu merepresentasikan juga warna. Setidaknya misalnya kelompok umat Islam terwakili di PKS. Itu kan menjadi value-nya lebih. Tidak sekedar kuantitatif 15% itu. Tapi ada sisi lain yang juga penting untuk diperhatikan dalam konteks kontestasi pilkada gitu. Nah, dalam situasi yang seperti itu, tentu PKS mesti harus memikirkan secara matang, secara jernih, kemana nih? Ya. Apakah dengan PDIP, apakah dengan poros Gibran, atau kalau memungkinkan, membuat poros baru sendiri. Ya. Nah, 3 ini kan mungkin semua. Nah, asalkan 9 kursi ya totalnya. Asalkan 9. Ya. Misalnya PKS bisa menggandeng PKB saja 2 kursi, selesai sebenarnya. Bisa untuk jadi kapal maju gitu. Atau dengan PAN misalnya 3 kan jadi 10, selesai. Tapi kan memang betul 9 kursi bisa maju. Tapi kan politik ini kan cost-nya gede juga. Artinya nggak mungkin lah partai politik itu maju tanpa hitung-hitungan menang atau kalah. Pasti. Pasti. Misalnya seperti membuat poros baru begitu. Kalau peluangnya kecil, apa ya tetap memaksakan. Iya, jadi kalau bicaranya sekedar pragmatis hari ini, tentu tidak. Tapi dalam konteks investasi politik menjadi mungkin. Hari ini mungkin kalah. Tapi ini investasi politik betul. yang bisa kemudian dikapitalisasi untuk pilkada ke depan. Berikutnya. Misalnya kalau mikir begitu, ya kan? Nah, tinggal itu tadi, Mas. Ini kita masih kunyah-kunyah, Mas. Masih dipertimbangkan ABCD-nya, ya kan? Sehingga mana nanti yang akan diambil itu dipastikan untuk PKS ke depan makin bagus. Tapi yang jelas 15% itu terlalu berharga lah ya untuk dibuang oleh semua pihak ya. Iya, gitu. Mas Sugeng, terima kasih sekali ini waktunya sudah menemani kami di podcast kali ini. Siap. Jadi maju nggak ini, Mas?
saya ini sesuai hasil musyawarah partai. Gitu. Ya, partai bilang berangkat, ya, meskipun saya harus melepas DPRD misalnya kan. Tapi partai bilang jangan, ya jangan. Oke, oke. Ya. Apapun yang terjadi ya, yang Mas Sugeng ambil keputusannya, semoga yang terbaik buat Mas Insya Sugeng Allah. dan Partai Keadilan Sejahtera. Siap. Gitu. Siap. Demikian ngobrol-ngobrol kita bersama Mas Sugeng Rianto. Kita ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.